Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Tetap semangat ya. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran selanjutnya, yaitu pidato teks persuasif. Sebelumnya Bu Eni mau nanya, pengertian dari pidato persuasif itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, kalau kita berbicara tentang persuasif itu kan ajakan ya. Berarti kalau pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Jadi pidato itu mengajak kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, pada sejatinya, pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan pendapatnya mengenai suatu hal. Sampai sini paham ya tentang pidato persuasif? Jadi yang namanya pidato persuasif itu adalah berbicara di depan umum yang tujuannya mengajak agar orang lain itu mau mengikuti apa yang telah kita bicarakan tadi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi dari pidato persuasif. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Misalnya pidato persuasif yang kita ambil tema tentang pendidikan. Berarti kita memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan. Kalau kita mengambil tema tentang kebersihan, berarti kita memberikan informasi tentang pentingnya kebersihan. Kemudian yang kedua, meyakinkan pendengar. Di sini berarti kita harus meyakinkan pendengar kalau pendidikan itu penting, kalau kebersihan itu juga penting. Jadi kita sebagai narasumber, sebagai orang yang berpidato, kita harus bisa meyakinkan si pendengar. Kemudian yang ketiga, menghibur pendengar. Cara penyampaiannya kita menggunakan bahasa yang santai, tepat tapi jelas. Nah, sehingga apa? Sehingga si pendengar itu pun juga merasa terhibur. Di tengah-tengah mau kita kasih sedikit lelucon supaya pendengar juga terhibur juga tidak masalah. Kemudian menggerakkan pendengar. Nah, menggerakkan pendengar berarti di sini pendengar berarti sudah terpengaruhi oleh kita, sehingga si pendengar itu nanti akan melakukan apa yang kita minta. Misalnya pentingnya pendidikan, maka si pendengar itu nanti akan tahu bahwa pendidikan itu penting, maka dia akan sekolah. Kemudian kalau pentingnya menjaga kebersihan, maka si pendengar tadi kalau sudah dia merasa yakin akan kebersihan, kemudian dia tergerak untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri teks persuasif. Apa aja sih ciri-ciri teks persuasif? Yang pertama adalah bersifat mendorong atau mengajak. Pasti ya, yang namanya pidato persuasif itu pasti mengajak. Kemudian reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengar. Yang tadi ya, menggerakkan si pendengar untuk melakukan sesuatu. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Kemudian menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Nah, itu tadi adalah masuk ke dalam ciri-ciri teks persuasif. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode penyampaian pidato persuasif. Ada berapa sih metode penyampaian pidato? Ada yang tahu? Ya, ini kita sudah pernah bahas nih di kelas 7 kalau nggak salah. Ya, jadi di sini metode penyampaian pidato persuasif itu ada 4. Ya, apa aja sih? Di sini ada naskah, ada ekstemporan, ada hafalan, kemudian ada impromptu. Yang namanya naskah berarti dia membaca naskah pidato. Di sini berarti pidatonya dengan cara membaca. Si pembaca pidato dia bawa naskah, kemudian di situ dia membaca naskah pidato. Ekstemporan itu berarti mencatat bagian-bagian yang penting atau membuat kerangka pidato. Nah, dia membuat kerangka dulu baru dikembangkan. Kalau hafalan berarti dia menghafal. Jadi dia bikin teks pidato, dihafal, kemudian ketika dia
pidato dia tidak bawa teks karena dia sudah menghafal. Impromptu itu serta-merta tanpa persiapan. Jadi tiba-tiba ditunjuk untuk pidato tanpa persiapan dan dia harus bicara atau harus berpidato di depan halayak. Nah, oke. Sampai sini paham ya tentang teks persuasif. Oke, kalau sudah paham, kita nanti pertemuan selanjutnya akan bahas tentang materi selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.